Koordinator Bang Dr. Hafiz dan pengurus APDHI, juga beserta dengan para peserta yang setia untuk terus kita menegakkan negara hukum dengan kita mau terus belajar mengenai hukum. Salam Pancasila buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan segala cita-cita kita yang baik. Amin, amin. Kita diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Salam hormat NDP. Jadi, karena memang saya dikasih materi terakhir, ya, ini memang sudah agak berat. Di satu sisi sudah mulai mengantuk dan mungkin lapar gitu ya. Tapi ini tantangan bagi saya untuk memicu kita nanti untuk berdiskusi dan berdialektika mengenai tema dan judul yang saya angkat ini adalah mengenai potensi ancaman pidana melakukan kerumunan di tengah situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentu dengan kita melaksanakan webinar pada hari ini, kita sebenarnya sudah membantu program pemerintah untuk kita tidak melakukan kerumunan. Artinya kita bisa melakukan kegiatan ilmiah ini dengan melakukannya melalui webinar ya. Ini sangat luar biasa PDHI. Semoga terus kita sukses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita dengan sehat dan selamat. Mohon Pak Indra slide berikutnya. Ya, karena nanti memang hasil daripada APDHI ini untuk saya akan targetkan menjadi suatu jurnal ya, jurnal yang ilmiah terakreditasi SINTA ataupun Scopus sebagai bagian dari gerakan-gerakan saya untuk meneliti hukum dan perkembangan hukum yang ada pada saat ini. Itu sistematikanya ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Next. Ya, latar belakang ya. Sebetulnya saya bikin bahan. Nanti bisa diminta kepada panitia. Namun saya akan ringkas saja karena waktu yang sangat singkat. Ya. Di 21 Desember ada 34 perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan. 10 Januari 2021 jumlah pasien terkonfirmasi itu mencapai 828, 26 kasus. 26 Januari meningkat lagi. Jumlah COVID-19 di seluruh dunia mencapai 90 juta. Luar biasa ya. Kemudian ada fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini itu dalam bentuk denda administrasi, sebut saja dalam kasus ARS ya. Kemudian juga ada sanksi sosial, disuruh menyapu, membersihkan saluran air, ada juga push up, dan yang lagi rame adalah mengenai mengapa HRS itu dipidana ya. Tentunya nanti itu menjadi bahan dialektika kita dalam forum-forum diskusi seperti ini. Kemudian bagaimana pengaturan ancaman pidana yang diatur ya mengenai kerumunan di tengah pandemi COVID-19 ini menurut hukum yang ada. Terus bagaimana ancaman pidana penjara atau denda terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut sistem pemidanaan. Next. Apa bisa? Oke. Ya, metode penelitian yang saya lakukan tentu lanjut saja. Kita ini ada hasil pembahasannya bahwa ada tiga undang-undang. Meskipun di dalam materi saya ini ada banyak sekali pengaturan ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Yang kedua Undang-Undang 4 Tahun 1994 tentang wabah penyakit menular dan KUHP. Dan masih banyak lagi, kurang lebih saya mencatat ini ada sekitar 69 ya, 69 aturan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai kerumunan ini ya. Di tengah pandemi, Direktur Pencalonan salah satunya dalam kerumunan rekrutmen karyawan Bank Tulung Agung ya dibubarkan oleh Satgas Covid. Kemudian kalau kita melihat lagi ada Kapolsek Cikarang ya,
Selatan dicopot gara-gara kerumunan di Waterboom Cikarang yang begitu banyak sekali ya. Itu begitu banyak sekali yang hadir dalam Waterboom itu, yang lagi liburan di situ ya. Kemudian juga ada kasus Raffi Ahmad yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dia dianggap melanggar protokol kesehatan ketika dia sudah divaksin. Kemudian dia menghadiri satu undangan, di situ dia tidak menggunakan masker dan sebagainya. Dan sangat rapat dia melakukan hubungan dengan teman-temannya. Kemudian juga ada timbulnya kerumunan massa resepsi pernikahan di Pangandaran dibubarkan. Kemudian ada lagi kasus yang menarik ini bahan penelitian kita. APDHI harusnya bisa memberikan masukan-masukan nanti ini terkait mengenai Habib Rizik, supaya betul-betul antara hukumnya bagaimana dan antara penilaian masyarakat terhadap kasus ini jangan sampai salah paham gitu ya. APDHI bisa melakukan penelitian dan outputnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kemudian ini pasal-pasal ya, sanksi pidana prokes kita bisa dilihat di pasal 212, pasal 214, 216, 218 KUHP. Kemudian ada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian mengenai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Next. Nah, ini perhatiin, ada konten ABCD sebetulnya itu salah titik ya. Doktrin hukum pidana yang pertama, doktrin hukum pidana daya paksa ya. Darurat itu ya karena bencana alam. Ada huru hara, wabah penyakit. Nah, saat ini pandemik ini kita anggap sebagai wabah penyakit. Konten kedua, undang-undang administrasi yang diberikan sanksi pidana merupakan hukum pidana administrasi ya. Sehingga sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Artinya saya berpandangan dalam hal kerumunan itu tidak ada pidana, tidak ditegakkan pidana penjara dan sebagainya ya, tidak ditegakkan, kecuali dalam hal-hal tertentu ketika dia melakukan pasal-pasal yang sebagai pasal turunan daripada pasal-pasal kerumunan ya, itu dia setelah diperingati tidak juga diindahkan, dia bisa kita tegakkan hukum pidana penjara gitu ya. Jadi pandangan saya bahwa tidak ada ya, ketika kita berkerumun tidak bisa kita kedepankan hukum pidana penjara untuk penegakannya. Kemudian konten ke C, pentingnya upaya pencegahan dibandingkan penindakan ya. Artinya pemerintah harusnya gencar melakukan pencegahan dibandingkan penindakan, ditangkapin orang ya, dipenjarakan, dicari pasal-pasalnya yang mungkin bisa gitu ya. Nah, ini harus dihindarkan. Terlebih dalam keadaan COVID-19 ini, semua ini baik kita pelaku bertindak pidana ya, atau yang diduga pelaku tindak pidana, ataupun kita masyarakat biasa, semuanya kita korban COVID-19. Jadi begitu sedihnya ketika sudah kita sebagai korban COVID ya, kita pun menjadi siap-siap menjadi korban kriminalisasi daripada tindakan-tindakan kita yang berkerumun, melakukan pesta pernikahan dan sebagainya. Kemudian juga kita perhatiin konten D ini pasal 184 ayat 2 ya, yang berarti suatu hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi. Artinya sekarang kan dalam keadaan COVID, semua orang bahkan di dunia itu mengalami COVID. Kita sudah ketahui bahwa dalam keadaan seperti ini, artinya semua kita sama-sama korban COVID-19. Sehingga perlu dilakukan kebijakan-kebijakan hukum ya, yang juga bijaksana. Gitu. Jangan menimbulkan lagi ancaman-ancaman pidana ataupun jerat-jerat yang membuat kita semakin stres gitu ya. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ya, kita sanksi hukum pidana itu bersifat reaktif ya, bersifat reaktif artinya akan melakukan pembalasan, tapi kita mengedepankan sanksi administrasi yang lebih memberikan hal yang baik ya gitu, agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat. Nah, ini ya, pidana ultimum remedium, supaya kita jangan salah memberikan hukuman pidana kepada orang ya, terlebih di zaman COVID-19 ini. Kemudian sebagai jalan tengah ya, yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Kemudian hukum pidana sebagai ultimum remedium
karena sanksi hukum pidana itu lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lainnya, maka sanksi ini harus ditaruh di paling belakang, bukan di depan. Meskipun saya sering menjadi ahli pidana ya, yang diminta oleh kepolisian dan sebagainya, tetap saya mengedepankan bahwa pidana itu adalah ultimum remedium. Hal ini bersesuaian dengan filsafat Pancasila yang didengung-dengungkan oleh Profesor Romli Atmasasmita, bahwa segala sesuatu hukum kita harus bersumber daripada Pancasila. Sementara mayoritas hukum pidana kita masih bersumber dari hukum-hukum peninggalan Belanda kuno ya, yang di Belanda sendiri sudah tidak dipakai. Gitu. Kemudian jadikan sanksi-sanksi yang ada sebagai pidana administrasi. Kemudian terkait mengenai, nah ini sanksi saran. Sanksi pidana dapat diberikan apabila telah dilakukan sanksi lain. Dalam hal ini sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Pemberian pidana diberikan apabila melawan atau menghalang-halangi penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya. Kemudian terkait mengenai kasus presiden di Sumba ya, kebetulan tema saya ini cocok banget, nggak tahu kenapa bisa pas-pas ini lagi rame gitu kan. Nah, apa yang terjadi di Sumba? Di Sumba itu presiden dalam rangka menjalankan tugas negara, ya, dalam rangka menjalankan tugas negara. Apakah beliau bisa diperlakukan sama dengan Habib Rizik Syihab? Tentu seharusnya menurut konstitusi, ya, semua orang dalam kedudukannya di hadapan hukum itu adalah sama atau sederajat, apple to apple ya, tidak bisa dibedakan. Namun kalau kita melihat kronologisnya, antara apa yang terjadi di Sumba dengan apa yang terjadi di Jakarta, di Jawa Barat, itu tidak bisa kita samakan begitu saja. Nanti kita berikan kepada semua pihak bisa menilai ya kejadian-kejadian tersebut. Kalau saya melihat kejadian di Sumba, itu presiden datang dan kemudian masyarakat berkunjung melihat karena antusiasnya. Nah kemudian apakah presiden juga dapat dikenakan? Saya lihat di videonya beliau itu mengingatkan ya supaya pakai masker. Ada, saya lihat videonya ada mengingatkan supaya pakai masker. Namun orang tersebut tetap saja antusias mendekati presiden. Apakah ini patut dipidana? Menurut saya begini. Pertama kita lihat kronologisnya. Apakah Sumba Barat masuk dalam situasi pandemik yang membutuhkan protokol kesehatan yang ketat? Saya tahu di Sumba itu memang ada juga COVID, tapi setahu saya di sana itu sangat kecil sekali COVID-nya, sangat kecil ya, sangat kecil. Dan kemudian orang di sana sangat perkasa ya, karena saya juga sudah SMP, SMA saya di Pulau Sumba ya. Saya tahu di sana perkasa sekali. Kalau untuk pulau-pulau gini mah ini cocoknya ya untuk hewan aja lah, nggak bisa untuk dirinya gitu ya. Nggak tahu nggak, mereka punya obat-obatan yang kuat itu. Gitu. Susu bang. Di sisi lain bahwa apakah Sumba Barat itu atau Sumba Tengah itu dalam keadaan PSBB yang dinilai oleh pemerintah daerahnya itu harus dilakukan protokol yang ketat ya. Nah, kalau itu ada, berarti yang salah ya dalam hal ini, yang ada kesalahan adalah penyelenggara penyambutan presiden. Apakah mereka mengingatkan atau tidak ya? Nah, kalau mereka mengingatkan, namun masyarakat tidak mengindahkan, masyarakat ini bisa kena sanksi pidana. Kalau kejadian di Habib Rizik Syihab, saya buka di dalam sumber-sumber yang ada bahwa Habib Rizik Syihab ini diduga melanggar pasal 160 KUHP. Di situ ada penghasutan. Ya. Di sisi lain, perkara yang lain juga dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, pasal 14 dan 15, di mana dia dianggap memberikan berita bohong. Ya, yang menghasut, yang menimbulkan keonaran bagi banyak orang ya soal nanti benar atau salahnya itu diuji di pengadilan ya. Tapi kebijakan pemerintah melalui polisi ya, kepolisian melakukan penangkapan dan melapis pasal-pasal ya 160 dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang 146 itu bagian dari kebijakan kepolisian ya. Nanti kita buktikan soal apanya. Meskipun menurut saya ya, dari pengalaman ahli sangat lemah sebenarnya, sangat lemah bahwa
Habib Rizik Syihab ini dapat terbukti bersalah di persidangan nanti. Kalau kita baca baik-baik pasal ini ya, berarti pihak kepolisian atau kejaksaan harus betul-betul membuktikan dengan dua alat bukti yang sah ya bahwa Habib Rizik Syihab ini melakukan pelanggaran pasal 160 KUHP ataupun pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jadi ini menarik sekali ya, ini menarik sekali. Nah, bagaimana kemudian di persidangan nanti? Marilah kita lihat ya pertarungan ahli ya, ahli-ahli hukum yang ada. Semoga nanti hakim ini yang bertindak sebagai yudikatif, dia harus terlepas ya dari intervensi siapapun, baik itu dari pihak presiden ya, pemerintah eksekutif, ataupun dari pihak masyarakat yang saat ini sudah dibubarkan FPI atau sebagainya sebagai pendukung daripada Habib Rizik Syihab ya. Saya sih melihatnya dari sisi hukum pidana ya, saya belum mendengar kronologis secara nyata apa yang dipaparkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Tapi sementara ini saya lihat untuk pasal 160 ya, kalau kita baca pasal 160 ini menarik sekali, pasal 160 ya. Dan inilah pasal 160 ini yang menjadi dasar Habib Rizik ditahan. Perhatiin, jadi bukan masalah kerumunan. Masyarakat itu banyak yang keliru dan tidak mendapat informasi yang baik ya. Bukan masalah kerumunan. Nah, ini berbeda ya. Dan bukan mengenai karantina kesehatan. Tapi di sini lebih saya bacakan ya, ini karena kita penting sekali ini. Di sini dikatakan bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Nah, ini. Di sisi lain, perbuatan pidana itu harus dibuktikan. Perbuatan pidana apa? Baru di sisi kemudian kita harus buktikan dia menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana. Ini seru sekali. Ini seru sekali bagi kita para ahli hukum ya untuk mengkaji apakah pasal 160 ini layak dilapis ya untuk menjerat Habib Rizik atau tidak layak gitu. Sementara dengan data-data yang saya dapat dari pemberitaan tentu tidak layak menggunakan pasal 160. Karena pasal 160 ini punya penahanan. Sementara pasal-pasal mengenai protokol kesehatan itu sifatnya hanya ancaman hukumnya 1 tahun. Denda ya, sangat ringan sekali gitu. Oke. Hak penahanan. Ini waktu Pak Dr. Darwin. Jadi itu saja. Ini mungkin pematik saya sangat bersemangat sekali karena memang ini harus kita kaji ya, meskipun presiden ataupun Habib Rizik sama-sama tokoh di bidangnya masing-masing, tapi kita sebagai ahli hukum harus pure hukum. Jangan kita diintervensi dengan dukungan-dukungan. Meskipun misalkan saya pendukung Jokowi ataupun saya kurang suka dengan Habib Rizik, tapi ketika kita bicara hukum, kita harus murni pure hukum. Di situ APDHI akan menjadi keren menurut saya. Ya, itu saja. Sementara nanti mungkin di dalam diskusi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang cadel, beginilah aslinya saya. Terima kasih sahabat MDP. Luar